Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal UM-UGM dengan materi stoikiometri reaksi asam basa. Nah, di sini ada soal untuk membuat larutan NaOH 0,05 molar sebanyak 2 liter. Maka, berapa mili larutan NaOH 8% dengan massa jenis 1,25 gram per cm kubik ditambahkan Y mili air. Nah, di sini ada dicari X mili dan Y mili gitu ya yang ditanya. Nah, langkah pertama kita lihat dulu di sini apa saja yang diketahui. Nah, di sini diketahui kalau kita mau buat larutannya itu sebesar konsentrasinya 0,05 molar sebanyak 2 liter dengan konsentrasi NaOH mula-mula itu adalah 8%. Nah, dari 8% ini kita harus ubah dia ke satuan molar. Gitu. Di sini kan dia satuannya 8% ya. Karena di sini satuannya molar, berarti kita harus ubah dia ke satuan molar dulu yang 8%. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya itu adalah molaritas NaOH pekat ya. Molaritas NaOH pekat itu rumusnya rho atau massa jenis dikali 10 dikali nilai persennya per nilai mR. Nah, di sini diketahui massa jenisnya itu 1,25 gram per cm kubik. 1,25 kemudian dikali 10 dikali persennya 8% per mR-nya diketahui 40 gram per mol. Nah, di sini diperoleh molaritas NaOH pekat sebesar 2,5 molar. Nah, kemudian kita cari berapa mili larutan NaOH 8% atau larutan NaOH 2,5 molar ini yang dibutuhkan untuk membuat 0,05 molar sebanyak 2 liter gitu. Nah, di sini berarti kita pakai rumus pengenceran yaitu molaritas 1 kali volume 1 sama dengan molaritas 2 kali volume 2. Nah, molaritas 1 itu adalah molaritas yang pekat, yaitu 2,5 molar. Volume 1 yang ditanya. Kemudian molaritas kedua itu yang encer, 0,05 molar. Dikali volume keduanya itu adalah 2 liter. Atau biar gampang kita bikin dalam satuan mili aja ya, yaitu 2000 mili. Nah, diperoleh volume satunya itu sebesar 40 mili. Berarti volume 1 ini adalah volume larutan NaOH. Gitu. Larutan NaOH. Berarti di larutan NaOH ini kan ada NaOH pekat ya, plus ada air di sini. Ya kan? Nah, di sini diketahui kalau NaOH pekatnya itu sebesar 40 mili. Nah, sementara volumenya volume totalnya itu sebesar 2000 mili. Berarti volume airnya itu tinggal kita kurangi aja. 2000 mili dikurangi 40 mili dari volume NaOH yang pekatnya gitu. Sehingga diperoleh volume airnya sebesar 1960 mili. Nah, jawaban yang tepat berarti di sini adalah B. Kali ini kita akan membahas soal UM-UGM tahun 2019. Di sini ada materinya itu adalah stoikiometri asam basa. Nah, soalnya adalah logam Na dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Nah, dari soal ini kita bikin dulu reaksi yang terjadi. Logam Na bereaksi dengan air menghasilkan gas NaOH dan gas H2. Berarti reaksinya adalah Na
ditambah H2O atau air itu menghasilkan NaOH dan gas H2. Kemudian reaksi ini harus kita setarakan terlebih dahulu. Nah, agar setara, Na di sisi sebelah kiri itu kita kalikan 2, dan NaOH di sisi sebelah kanan juga kita kalikan 2. Kemudian H2O itu juga kita kalikan 2, sementara H2 itu tetap 1 ya koefisiennya. Nah, setelah kita lihat di sini sudah setara, Na-nya 2, di kanan 2, kemudian H-nya itu ada 4 di kiri, dan di kanan juga ada 4, O-nya di kiri itu ada 2, di kanan juga ada 2. Kemudian kita lihat soal selanjutnya, jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air, menghasilkan larutan dengan pH 13 plus log 2, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP atau saat keadaan standar adalah, nah kita lihat di sini. Di sini dia akan menghasilkan larutan dengan pH 13 plus log 2. Nah, pH 13 plus log 2 ini berarti kan pH basa. Kita lihat di reaksinya, di sini ada larutan NaOH yang menandakan ada larutan basa. Kemudian, dari pH 13 plus log 2 tersebut, kita bisa mencari nilai pOH-nya dan mencari konsentrasi OH-nya. Nah, untuk pH sama dengan 13 plus log 2, kita bisa ubah ke nilai pOH. Caranya dengan mengurangkan 14 dikurangi nilai pH-nya. 14 ini adalah nilai pKw ya, teman-teman. Nah, jadi 14 dikurangi 13 plus log 2 itu sama dengan 1 kurang log 2. Nah, dari nilai 1 kurang log 2 ini bisa kita ubah ke nilai konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi OH-nya kalau pOH-nya 1 dikurangi log 2, berarti konsentrasi OH-nya dapatnya 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, kemudian kita lihat, nah di sini kan NaOH ya, di sini konsentrasi OH-. Karena jumlah reaksi penguraian NaOH itu kan NaOH menghasilkan Na plus tambah konsentrasi tambah OH- gitu. Sehingga nilai konsentrasi OH- itu sama dengan konsentrasi NaOH. Nah, berarti kita peroleh nilai konsentrasi NaOH-nya sebesar sama ya dengan konsentrasi OH- 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, dari konsentrasi NaOH yang kita peroleh ini, kita bisa mengubahnya untuk mencari nilai mol dari NaOH-nya. Nah, rumusnya itu adalah konsentrasi NaOH itu sama dengan mol per volume. Nah, berarti untuk mencari mol NaOH itu tinggal kita kalikan konsentrasi NaOH plus dikali volumenya. Nah, untuk volumenya itu volume yang mana? Nah, karena di sini dia bilang jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air, nah air ini yang akan melarutkan logam Na, kan begitu. Berarti volume dari larutan NaOH yang terbentuk itu juga sama dengan 500 ml. Nah, ini kita ubah 500 ml dia jadi 0,5 liter. Nah, berarti di sini tinggal kita kalikan konsentrasi NaOH-nya 2 kali 10 pangkat minus 1 dikali 0,5 liter. Nah, sehingga kita peroleh mol NaOH-nya itu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 1 atau sama dengan 0,1 mol. Nah, kemudian karena di sini yang ditanya adalah
volume gas H2, berarti kita bisa mencari mol H2 dengan menggunakan rumus perbandingan koefisien. Jadi rumusnya itu adalah koefisien yang ditanya. Nah, yang ditanya itu adalah H2 dibagi dengan koefisien yang diketahui. Nah, yang di sini diketahui adalah NaOH ya. Kemudian dikali dengan mol yang diketahui, yaitu mol NaOH. Nah, kita lihat koefisien H2-nya kan 1, kemudian koefisien NaOH itu 2, dikali mol NaOH-nya 0,1. Sehingga diperoleh mol H2-nya itu sebesar 0,05 mol. Nah, dari sini kita bisa ubah nilai mol H2 ke volume, karena yang ditanya adalah volume ya. Nah, di sini karena dia dibilang dalam keadaan STP atau dalam keadaan standar, itu berlaku volume molar sama dengan 22,4. Nah, berarti volume H2 yang terbentuk itu rumusnya mol H2 dikali 22,4. Sehingga mol H2-nya itu 0,05 mol dikali 22,4, berarti diperoleh volume H2 yang terbentuk yang dihasilkan dari reaksi tersebut sebesar 1,12 liter. Berarti di sini jawabannya A ya, teman-teman ya. Oke, itu untuk pembahasan soal ini ya, terkait stöchiometri asam basa. Nah, monggo kalau semisal teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!